Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa narik nafas sih? Ditakoni. Narik nafas panjang. Diwawancara. Saya mau wawancara yo bingung. Wawancara apa? Wawancara penyakit. Iya. Ya Allah Tuhan. Jadi akhir-akhir ini kita sering ngupload tentang ciri-ciri gangguan ini. Gak masalah. Ya buat pengalaman aja. Sharing. Kan asik sebenarnya. Kemarin kan kita udah penyakit-penyakit ya. Nah, kita masuk ke masalah ini, Tat. Ada keluhan, kenapa kok saya perdarahan tidak kunjung selesai. Bahkan sudah minum obat dari dokter, gak selesai-selesai. Lah kita bingung yang jawabnya ya. Karena mungkin ya akhirnya orang berpandangan bahwa itu ada kaitannya sama sihir, dikirim dan sebagainya. Bisa. Nah itu kan penilaian orang. Nah, akhirnya kan itu dulu yang dikedepankan gitu. Ya biasanya wah itu berarti saya ini sakitnya dibikin-bikin. Kena-kena ya. Ya. Ada yang nyihir saya, ada yang bahkan akhirnya minta izin ke kita untuk tolong diterawang, tak? Iya. Siapa yang nyihir lo ya kan? Nggak ngerti. Nah, untuk mensikapi kasus ini demikian. Dan ini dialami oleh wanita yang sudah menikah maupun belum menikah kan, perdarahan. Ya. Tapi dominan itu yang mereka yang telah menikah. Dominannya. Bermasalah berarti dengan itu. Masalah. Kalau diamati kira-kira kenapa? Ya sihir nadab kan ya. Sihir nadab. Iya, pendarahan kan. Memang benar sihir. Ada yang seperti itu, ada yang jinasab. Berarti ada dua jalur. Ada dua jalur gitu. Jadi ya nanti ya tergantung kan nanti bagaimana kita diagnosanya. Jadi ya tapi kemungkinannya yang telah saya alami yaitu ada kemungkinan sihir nadab tadi, ada kemungkinan juga gangguan jinasab di situ. Artinya kan begini, kalau sihir itu berarti kan dari faktor eksternal. Ya. Ada orang yang tidak suka dengan keberadaan kita misalkan. Iya, betul. Dengan alasan apapun kan. Iya. Nah, iya kan? Intinya eksternal lah kan. Eksternalnya dari luar gitu kan. Dari luar. Dan yang kedua itu nasab, berarti dari dalam. Dari dalam.
dari leluhur kita. Iya. Nah, kita bedah satu-satu berarti. Bedah satu-satu, bedah loro karo ini kamu. Bedah dua-dua. Iya, satu-satu maksudnya setelah satu terus yang kedua. Dari Sirna untuk Sir Pendaran. Monggo. Jadi dua kasus itu ya dampaknya sama sih, pendarahan. Efek akhirnya pendarahan. Dampaknya ya itu pendarahan. Nanti istiadah kan. Darah istiadah. Dari menstruasi melebihi Waktu. fase ya, waktu menstruasinya sendiri. Waktu normalnya. Waktu normalnya. Sedangkan waktu normal kan 7 ya, sampai maksimal 14 hari. Nah, Tuh gak ketahuan 14 hari. maksimal. Normalnya kan 7. Normalnya. Tapi maksimal itu 14 hari. Ya ketika lebih dari 14 hari ini sudah berarti kan artinya darah penyakit sudah. Dan di situ wanita tetap dianjurkan untuk sholat. Karena dulu ada seorang wanita yang ceritanya kan ada seorang wanita muslimah yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan adanya begitu, dan Rasulullah menganjurkan untuk ya wes berarti ini kan istihadah kan penyakit. Iya. Penyakit. Artinya tetap membersihkan dirinya, junub ya, mandi besar sebelum sholat kan begitu. Iya. Tetap sholat kan. Ya, artinya disucikan dulu. Setelah itu tetaplah melakukan ritual-ritual yang sebelumnya dilarang. Dilarang saat haid. Iya. Tapi kadang-kadang kan orang berpikir, saya kan tidak suci. Nah, ini ilmu. Saya kan tidak suci. Ini ilmu. Ya. Ada yang masih belum tahu ini. Ya. Jadi ketika dia masih pendarahan gitu kan, nggak selesai sampai sebulan dia nggak sholat. Ada yang seperti itu. Jadi ya kita sampaikan di situ. Berarti apa yang dia tidak biasa tidak lakukan? Tidak sholat. Tidak sholat. Terus bahkan mungkin nyentuh air wudhu aja enggak. Kalau ngomong itu banyak, jadi mereka nggak keramas. Mereka nggak wudhu. Pokok intinya dia los, nggak ada apa-apa. Nggak ngapa-ngapain. Nggak potong kuku. Rambutnya kalau rontok diambil. Iya. Terus ini apa namanya? Tidak baca Al-Quran. Nggak baca Al-Quran. Zikir saja nggak berani. Nggak sudah. Padahal boleh sebenarnya. Boleh. Ya kan dilarang ketika menstruasi kan hanya 4. Apa aja? Nah, jadi ini juga banyak orang yang keliru ya. Iya. Jadi ketika menstruasi, jadi yang dilarang itu cuma 4. Ya. Yang pertama, ya kan, sholat. Sholat wajib. Sholat wajib, sunnah bisa. Semuanya berarti kan. Jadi yang pertama sholat. Sholat. Yang kedua puasa. Puasa tidak boleh. Nggak ya boleh. jelas tidak boleh. Iya. Yang ketiga berhubungan biologis lewat bareng suami istri. Jima Lewat kemaluan gitu kan. Tapi kalau cuman pemanasan nggak masalah di situ. Selain memasukkan itu rada 18 plus gitu. Selain berjima, maksudnya berhubungan intim ya lewat kemaluan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pemanasan apalah ini nggak masalah. Intinya mencumbu lah. Mencumbu nggak masalah. Nggak masalah. Karena ada ulama yang membolehkan bercumbu saat puasa tapi tidak sampai keluar air mani juga boleh. Ya ada yang seperti itu. Jadi ya ini juga banyak dilalaikan sama perempuan ini. Ketika dia menstruasi dia nggak nyedek suaminya. Nggak mau sama sekali. Merasa dirinya nggak suci, kotor. Ya. Terus habis itu ya dia adu-aduan gitu loh, jauh-jauhan sama suaminya. Kan kasihan suaminya ya. Soro. Bayangin kalau itu. Bayangin itu seminggu begitu. Ya kalau seminggu, kalau 2 minggu. Keriting suaminya itu. Jadi nggak boleh ya. Jadi berhubungan biologis lewat kemaluan nggak boleh. Tapi kalau pemanasan boleh. Terus yang keempat adalah membaca Al-Quran, memakai mushaf. Memegang mushaf. Tapi kalau misalkan membaca Al-Quran murojaah lah, melafalkan hafalan, boleh nggak? Setahu saya boleh.
Boleh kan? Setahu saya boleh. Yang nggak boleh kan memegangnya. Memegangnya, jadi baca sambil megang itu nggak boleh. Mushaf, kitab. Itu kan ada juga solusi kan, bisa pakai HP kan. Nah, kadang-kadang orang berpikir HP ini bagian dari mushaf karena ada tulisannya. Ya silahkan kalau berpendapat seperti itu. Tapi yang saya pelajari di situ ada yang, jadi solusinya ya, jadi membolehkan. Jadi kan kita kan biasanya kan ada program intensifnya, namanya kan program Al-Baqarah kan. Ya, di situ Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Ya, di situ kan biasanya kan kita bikin 40 hari lah. Ya, programnya 40 hari, terus atau bahkan lebih. Ya, 30 harinya nanti ke depan sampai hari ke-70 Ali Imran gitu kan. Dan sampai 100 hari itu nanti menghafalkan seluruh Al-Quran di situ. Nah kadang kan, bukan kadang sih, umumnya kalau wanita yang ikut itu pasti ada fase yaitu menstruasi. Itu sehingga padahal nggak boleh kepotong terapinya, tetap harus jalan. Yaitu yang pertama ya solusinya ya pakai HP. Dan yang ya, terus nanti niatnya itu untuk terapi ya, itu untuk terapi mandiri di situ. Jadi insya Allah tidak mengapa di situ. Jadi ya nggak bolong nanti sampai ke depan itu. Bahkan zikir boleh sebenarnya kan? Yang dilarang kan 4 tadi. Selain ini boleh. Nah, kadang-kadang kan nggak mau zikir. Nggak mau zikir, nggak mau wudu. Nggak mau potong kuku. Nggak mau bebersih lah. Nggak mau bebersih. Mandi junub, janabah, mandi besar. Keramas kagak itu. Subhanallah. Bahkan seminggu nggak keramas itu. Rambutnya panjang, waduh. Itu kalau kita ngomong mens. Normal kan, 4 hari, 7 hari, atau bahkan sedikit dari itu. Iya. Nah kalau terjadinya istihadah, yang artinya melebihi batas. Ya, berarti bahkan bersambung dengan fase menstruasi bulan berikutnya. Ya berarti itu bukan mens sudah, itu darah penyakit. Nah. Dan ketika seperti itu, ya orang itu sudah diwajibkan kembali. Ya, sholatnya diwajibkan, malah harus sholat gitu. Dengan mengambil waktu-waktu di mana biasanya dia mens gitu kan, patokannya kan begitu. Betul. Nah, selebihnya waktu mens itu berarti ya bersucilah sebelum melakukan itu semua kan begitu. Iya. Nah, artinya kan boleh sebenarnya. Boleh. Yang penting melebihi dari batas mens itu. Ya. Tapi kan kadang-kadang orang-orang berpikir bahwa ada yang salah dengan diri saya kan begitu. Maksudnya metabolisme tubuhnya kan bermasalah. Akhirnya datanglah ke dokter. Dan biasanya tidak menyelesaikan masalah. Biasanya loh ya, bukan berarti umumnya nggak menyelesaikan masalah. Karena nggak kelar. Karena penyakit ini sudah muncul 14 abad yang lampau. Zaman Rasulullah kan. Ya, betul. Ada hadisnya bahwa darah istihadah itu lompatan-lompatan jin di pembuluh darah di rahim. Rasulullah udah setan. Berarti Rasulullah udah sampaikan itu. Berarti solusinya ya ruqyah. Kan ngono ya. Memang begitu. Terus kalau kita ngomong begini, orang itu komentar, "Cek gampang ya." Loh, hadisnya jelas ya. Nah, iya betul memang. Tapi orang yang belum ngerti gitu kan, jadi ngomong cek gampang ngomong, sedangkan dokter lu gak mari-mari lah, subhanallah. Itu kan karena kan gak paham aja. Kita apakah akhirnya banyak yang sembuh dengan ruqyah? Ya, banyak kan? Ya, banyak sekali. Banyak yang sembuh di situ. Terus mau apa? Ya kita nggak usah bahas itu lah. Ya, biarkan. Ya masing-masing lah. Ya, biarkan fakta yang nanti menjelaskan gitu aja sih. Nanti lah ujung-ujungnya dia datang kan, minta bantuan ruqyah. Minta bantuan. Endingnya begitu. Biasanya WA begitu kan, chatting atau telepon gitu, menyampaikan kondisi saya demikian, bagaimana solusinya kan. Jadi ya kita sampaikanlah apa yang ada kan. Iya. Percaya atau nggak percaya, tapi ya kita sarankannya ruqyah. Betul. Ya. Nah berarti kalau ruqyah itu berarti kan kembali lagi ke pembahasan antum tadi. Ya. Bahwa pemicunya ya 2 hal tadi kan, sihir atau sihir berarti dari eksternal dan maupun jenazah. Berarti ini kan penyelesaiannya juga berbeda.
Ya secara ya maksudnya sumber memahami akar masalahnya kan iya, berbeda kan. Berbeda. Kalau sihir berarti apa yang harus dilakukan? Kalau kita akhirnya mengidentifikasi, oh dia ternyata sihir nato. Apa yang harus dilakukan? Ya yang pertama dia perbendengi diri. Perbendengi diri, ya kan. Terus yang kedua. Setiap hari. Oh iya, setiap hari. Zikir pagi petang, ya kan. Terus habis itu membaca 3 qul sebelum tidur. Wudu, terus istighfar. Tapi wudunya wudu yang tidak putus. Iya. Kayak apa? Jaga wudu. Bilal bin Rabah itu kan. Iya betul. Dengan apa? Wudu yang tak diputuskan gitu. Menjaga wudu. Artinya kan kita bersuci terus gitu, dalam kondisi suci terus gitu. Ya, itu selalu jadi benteng juga di situ. Terus yang paling penting ketika kita kena sihir begitu ya, jaga hati. Maksudnya begini, jangan sampai kita itu beranggapan, oh ini koyoke wong iki sing nyihir deh. Ini jangan suuzon. Karena kalau kita seperti itu, maka suudzon tersebut yang menjadi pintu masuknya sihir tersebut. Karena mangkel, marah, emosi, ya, emosi, loro hati, sakit hati. Nah, sedangkan meskipun kita sudah melakukan perbentengan tadi, kan dikir pagi petang dan sebagainya, kita udah jalan, tapi kita masih kayaknya dia nih yang nyihir saya gitu kan. Maka ya itu jadi pintu nanti. Makanya penting sekali di situ. Gak perlu kita suudzon. Atau malah sebenarnya nggak perlu kita tahu siapa yang menyihir. Nggak perlu emang. Kalau kadang-kadang kita malah orang-orang yang pengen tahu kan, siapa sing nyihir saya tak? Ada. Kalau saya pribadi, saya biasanya nggak bahas itu. Kita nggak bahas. Jadi saya gini biasanya. Untuk antisipasi ya, jadi kita kan kemungkinan besar ibu ini ada gangguan sihir ya kan, ada juga kemungkinan jinasab, kita nggak tahu yang mana setelah didiagnosa. Jadi saya nggak menspesifikkan itu sihir biasanya. Agar apa? Menjaga hati dari klien tersebut agar tidak sampai dia ada kan yang saya bermimpi begini, sudah mimpi. Padahal sebenarnya kita tahu itu kaitannya sama sihir. Iya. Cuman kita karena kan beda orang kan beda penangkapan gitu. Sikap, cara mensikapinya, betul. Masalah. Jadi ini kan yang kalau orang emosi kan dikasih tahu dia akan mangkal terus ya. Oh iya. Nggak seumur hidup gitu. Bukan solusi nanti. Itu malah jadi celahnya setan masuk kan? Benar. Jadi itu jadi celahnya setan masuk. Akhirnya gak mari-mari. Gak selesai. Masalahnya akan terus begitu. Iya. Dan itu kalau kita bahas ya itu kesalahan terapisnya kalau misalnya. Terapisnya. Mudah memvonis. Mudah memvonis gitu. Apalagi dengan belum hasil yang pasti terus ngono ini kayaknya sihir. Terus ngono, ibu ada masalah dengan apa? Contoh lah, ibu mungkin ada orang yang berkonflik dengan orang atau gak suka, ada ini, kemungkinan dia yang nyihir, habis itu tambahan sini goyang gitu. Padahal belum tentu yang nyihir dia. Belum tentu. Jadi kita memang jaga betul di situ. Berarti meskipun yang datang itu kasus sihir, kita biasanya nggak kesini itu kita nggak bahas sihir. Nggak secara jelas menyampaikan begitu. Nggak secara jelas. Kalau ini sihir enggak. Jadi ciri-cirinya kita tangkap aja di kita. Cirinya kita tangkap, terus kita gambarkan kemungkinan begini. Berarti tapi bisa ya bisa tidak kan? Bisa tidak. Yang ditangkap oleh klien. Betul. Padahal kita tahu itu arahnya ke sana. Benar. Jadi kita arahkan ke klien kita, nggak fokus ke itunya, tapi bagaimana dia berfokus kepada terapinya, pengobatannya, penyembuhannya dia sendiri, bukan fokus kepada seperti itu. Nah, berarti kan kita kalau sihir berarti kan berkaitan dengan benda-benda sihir kan? Ya kan biasanya kan ada ciri-cirinya kan kalau orang kena sihir itu kan. Cek rumahnya. Bahas juga ini. Nggak apa-apa, seandainya di kita aja kan, biasanya ya kita cek rumah kan gitu. Apakah ada indikator atau kita bahas detail ke
video berikutnya aja lah, biar nggak terlalu panjang. Iya betul, boleh. Jadi memang nanti ada nanti kan pasti cerita nih, saya keluhan begini. Oh tapi di rumah saya begini. Ah ini kan nanti kita bisa disangkut pautkan. Iya, bukan. Ya memang kita rincikan, kita kerucutkan. Nanti kan mengerucut nanti bahasa. Dijahit. Istilahnya dijahit. Ya, nyambung. Nanti ngerucut. Iki ketemu itu. Jadi intinya kalau ada sihir nanti ya Pak, itu ada kemungkinan itu sihir. Terus yang kedua adalah jenazah. Jenazah. Nah, kalau menyelesaikan jenazah berarti biasanya kita nyampaikan apa Pak? Kita nyampaikan los-losan gitu. Kalau jenazah. Karena nggak ada dia nanti akan marah ke siapa, nggak ada. Karena dari internal. Di tubuhnya lah. Di tubuhnya sendiri. Jadi jinnya itu sudah ada di tubuhnya. Betul. Faktor leluhur. Betul. Yang pernah melakukan praktek-praktek demikian atau malah minta perlindungan atau apa gitu. Minta perlindungan atau sakti dan sebagainya itu. Iya, leluhurnya sakti mandraguna, dukun dan sebagainya. Jadi peluangnya itu di situ ada gangguan. Tapi kembali lagi ya, saya nggak fokus ke itu, Ustaz. Saya nggak fokus ke. Nah ini kan menarik sebenarnya. Saya nggak fokus ke sihirnya. Saya sama sekali saya nggak berfokus ke situ. Kita cuma sekedar tahu ini sihir, ininya udah selesai cukup. Tapi berfokusnya bagaimana kita menterapi diri kita. Bagaimana kita bisa ruqyah secara istiqomah. Bagaimana kita ruqyah secara kontinu kan gitu kan. Dan karena ini kan keberhasilannya. Iya. Nggak bisa kita ruqyah sekali langsung dapat tuh. Ya, kecuali Allah ridho. Kecuali Allah ridho. Karena ada kasus-kasus sekali selesai kan. Ada yang seperti itu. Termasuk kita sama kan. Pernah kita masalah sihir nadab, bukan sihir nadab, masalah pendarahan istiadah. Pernah kita seperti itu, terus ya dia juga dampaknya nggak bisa hamil kan? Ya akhirnya kan sebenarnya nggak bisa hamil karena dibikin tidak berhubungan intim antara suami dan istri kan? Nyatanya di situ. Nah, faktanya di situ. Jadi kan sihir nadab kan, jadi orang lain mencoba membuat hubungan suami istri itu tidak sampai ke sana gitu loh, tidak ada sampai pembuahan sel sperma dan ovum kan begitu, tidak sampai bertemu gitu loh. Iya. Dan itu puncaknya cerai itu. Nah, endingnya cerai. Kalau sihir nadab itu endingnya. Nanti mencoba memisahkan kan? Mencoba memisahkan, betul. Jadi levelingnya dengan dibikin tidak punya anak. Iya. Terus akhirnya ketika dibikin tidak punya anak, akhirnya mereka mencoba untuk ya namanya orang menikah kan pasti endingnya pengen punya anak. Iya pastinya. Nah nggak punya anak pasti kan ada muncul konflik baik dari suami dari istri yang saling mencurigai begitu. Akhirnya memuncaklah menjadi problem kan. Iya betul. Perceraian. Sedangkan masalah biologis itu sangat sensitif itu. Sensitif sekali. Dan itu bisa jadi bukan hanya tujuannya bisa jadi bukan hanya kita ngembangin ya, bukan hanya perceraian suami istri itu, tapi bisa jadi itu adalah bumbu untuk menghancurkan seluruh keluarga besar kan juga bisa. Wes pokok kalau cerai itu wah kacau sudah. Memisahkan dua keluarga yang sebelumnya menyatu. Aduh, silaturahim kan. Itu prestasi itu. Nah, bisa jadi ngapunten ya, karena mungkin besan ini kan keluarga yang erat itu kan. Betul. Baik, itu bisa tukaran semua itu. Itu bisa bertengkar hancur-hancuran. Hancur-hancuran juga. Saling memusuhi. Anak-anaknya juga kan. Iya, keturunannya itu. Keturunannya itu. Makanya kalau mau ini kasus kemarin kita bertemu tuh kasus bercerai itu, saya suruh pikir lagi tuh. Saya suruh minimal kalau memang nanti keluarga ini memang bercerai, maka saya berharap saja nggak ada setan yang menunggangin ini. Kalau ini memang kehendak Allah dan ini baik di situ ya, nggak ada setan yang nyampur tangan, insya Allah nanti akan ada kebaikan. Tapi kalau ada setan yang nunggangin perceraian ini, maka sudah setan tertawa nanti. Makanya terlepas itu takdir. Kalau memang mau bercerai pikir-pikir dulu lah. Ya betul. Saya suruh terapi Al-Baqarah 7 hari itu. Yang kemarin itu. Jangan apa? Karena ketika dulu kan nangis semua dua-duanya. Berarti kan sebenarnya hatinya nanti sakit. Fi qulubihim marad, kan hati yang sakit. Berarti kan ada masalah. Mungkin komunikasi yang kurang lancar. Ya. Ketidakikhlasan, ketidakridhoan.
ada problem sudah. Dan akhirnya berdampak kepada ketidaktawakalan. Seolah-olah cerai adalah solusi, padahal bukan. Ya, makanya kemarin itu si suami itu sudah menyesal, tapi dengan posisi istrinya sudah sakit hati, sudah terblok. Makanya kan ingatlah ya kan, nanti akan ada masa penyesalan itu tidak akan berguna. Status mantap. Jadi ya Allah, banyak kasus-kasus yang demikian endingnya perceraian, padahal itulah yang diinginkan oleh setannya, ataupun yang menyihir bisa. Karena jadi sihir kan konteksnya ada orang yang datang ke dukun atau paranormal begitu bahasa keren ini, padahal sebenarnya dukun aja. Dukun lah. Kata Ustaz Hidayat begitu kan. Kalau dukun ya dukun aja, jangan bikin paranormal. Terus mereka dukun berakatlah mereka dengan nominal tertentu, nilai tertentu. Terus akhirnya targetnya adalah menghancurkan sesuatu, suami istri misalkan. Disihirlah mereka kan begitu. Nah, yang bekerja sama dengan jin ya dukunnya itu sebenarnya, tapi kan secara tidak langsung ya pelakunya juga sama kan. Nah itu kalau kejadian yang suami istri, ya kan, cerai endingnya. Nah ada kejadian ternyata perdarahan ini terjadi bagi yang belum menikah, gimana? Biasanya jenazah itu. Nasab ya. Itu sudah jelas berarti. Ya biasanya jenazah itu. Leluhur berarti. Leluhur. Tujuannya biar tidak nikah. Rapi-rapi. Bahkan ada juga yang telah nikah ya karena jenazah. Ada juga ya. Atau bisa jadi nggak kemungkinan orang membuat itu biar dia tidak jadi menikah dengan orang lain. Ya kembali lagi ke sihir tadi kan. Bisa jadi juga di situ. Jadi ada juga pokok intinya setang pengetahuan yang saya ketahui di lapangan itu peluangnya adalah sihir dan yang satunya adalah jenazah. Ini aja. Jadi intinya membuat tidak menikah. Ya. Atau membuat tidak menikah, membuat rumah tangganya merenggang, sehingga puncaknya menjadi bercerai. Nah, akhirnya solusi Ruqyah. Jelas ya. Ayo protes banyak dah. Soalnya di Ruqyah, betul itu dulu lakukan dulu. Jadi jangan protes dulu, lakukan di sini. Iya. Karena ada juga, apakah dengan bekam bisa? Ya bisa sih. Cuma kan basicnya Ruqyah. Ya kalau secara pengobatan sunnah itu ya bisa, tapi secara spesifik saya pribadi sih Ruqyah lah. Ruqyah untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini. Terus nasihat antum. Nasihat. Waduh. Ya biar yang melihat ini nggak mengalami hal yang sama. Atau seandainya mereka sedang mengalami kan, ini kan suatu luar biasa. Ya. Serius. Aku kayak serius, nggak biasa serius. Oke, saran bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami ini atau pernah. Karena jika pernah, maka itu kemungkinan besar akan terjadi di masa datang. Akan muncul lagi kemungkinan. Tapi yang sedang mengalami, saran saya, yang pertama, Ruqyahlah. Jadi datang ke peruqyah syar'i terdekat di situ ya. Dan ingat harus yang betul-betul memang syar'i ya, karena sekarang udah banyak sekali kedok yang dia itu tidak syar'i, ya dukun tapi dia kedoknya itu ruqyah syar'i. Secara label pun dia bilang ruqyah syar'i. Hati-hati, ada yang seperti itu. Jadi carilah yang betul-betul syar'i di lokasi terdekat Anda. Itu yang pertama. Jadi minta bantuan dulu untuk diruqyah. Terus yang selanjutnya nanti tindak lanjutin dengan ruqyah mandiri. Terus yang selanjutnya buang keburukan dalam diri seperti marah, jengkel, dendam, sakit hati, suudzon,
iri, dengki, hasad, guys, cemburu juga. Ini juga penting sekali untuk perempuan ya, karena kasus ini kan pasti perempuan di situ, pendarahan ini pasti perempuan. Jadi hindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit hati tersebut. Terus selanjutnya yaitu ruqyah mandiri, dan nanti bisa didukung, bisa disupport ya kan dengan bantuan air ruqyah. Jadi mengkonsumsi air ruqyah setiap hari. Ya, itu bagus dan gelontor lah ya. Nah, di gelontor itu banyak testimoninya itu. Ada yang keringatnya bau. Oh iya? Keringatnya bau. Jadi ada kasus anak ya kan, usia SMA kelas 1 kayaknya itu. Oh, kayaknya kita bahas video sini. Nah, iya. Itu bau, badannya sembuh dengan air ruqyah. Padahal orangnya nggak mau ruqyah. Nah, ya apa caranya? Ayo. Nah, nanti kita bahas sendiri. Nah, ya. Unik ini. Jadi itu bisa digelontor ya, bahasa gelontor. Digelontor maksudnya saya Indonesia itu paham ya. Nek gelonggong nggak ngerti. Gelonggong itu sapi, kan iya. Kasar ya. Ya, digelontor ya. Saya juga ternak lele itu juga digelontor juga. Jadi digelontor ya terus maksudnya minum air ruqyah di situ. Ya. Terus selanjutnya pakai herbal sunnah di situ. Yang basicnya sunnah. Basicnya sunnah. Utamanya kita biasa pakai madu. Oh iya, madu. Ada hadisnya kan. Ada ya. Pengobatan terbaik adalah madu, bekam, dan kir. Jadi kita biasanya pakai madu ya. Terus ya ini promo enggak nih? Kita punya madu terbaik namanya madu rehab di situ. Ya kalau bagus yang mau konsumsi silakan. Ya, silakan, kalau nggak mau ya sudah. Tapi intinya madu yang memang murni ya. Yang bagus itu madu yang murni, maksudnya bukan ternak. Karena semua madu itu asli kan. Iya. Semua madu itu asli. Jadi, karena dari keluarnya dari lebah. Iya, asli. Tapi ada yang di situ memang murni, dia lebahnya itu nyari sendiri di alam, ada yang memang dipakanin kan. Jadi carilah yang murni di situ. Atau madu hutan lah. Madu hutannya. Tapi kemarin ternyata di Jakarta itu ada yang madu palsu. Makanya hati-hati beli madu, nasabnya harus jelas. Ya, cari yang kenal minimal. Jadi jangan cari yang terpercaya. Jangan cari yang murah, wis. Ini pesan saya. Biasanya madu itu mahal. Madu kalau memang dia itu, makanya ada yang asli, ya yang murni hutan, ada yang ternak. Nah, hutan ternak ini sama-sama asli. Cuman di sini tetap secara grade bagusan yang hutan gitu. Jadi jangan terkecoh dengan harga murah di situ. Pasti yang hutan lebih mahal. Seperti itu. Jadi dibantu herbal, madu, ikan, terus habis itu dikasih air hangat, diminum, terus diruqyah terus minum itu kan. Itu juga bagus itu. Insyaallah ya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Insyaallah itu juga sudah membantu. Kalau sangat insyaallah ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi ya chat di komentar. Banyak komentar aja. Nanti biar kita jadikan video berikutnya. Ya, insyaallah. Karena lebih enak bukan ngobrol ya. Dibahas kayak gini. Lebih detail. Jadi kan setiap detail-detailnya banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan munculkan video-video ini. Insyaallah. Masalah ayat-ayat ruqyah carilah video sebelumnya atau di deskripsi ini itu ada kok. Iya. Kumpulan ayat ruqyah. Kami sudah kumpulin sekitar 55 ayat. Masyaallah. Tinggal disetel itu tiap hari. Tapi yang pasti ya harus mengikuti deskripsi yang ada ya, biar hasilnya maksimal. Baik, itu saja. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Kita akan bahas di tema berikutnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.